Kita tidak menampik bahwa data intelijen adalah asupan hari-hari seorang presiden. Sebuah data yang dikumpulkan pembantu-pembantu presiden untuk mengetahui perkembangan ekonomi, keamanan, ataupun sosial. Namun ketika data rahasia ini diungkap ke publik dan juga dikaitkan dengan urusan politik, apakah etis? Bergabung bersama kami malam hari ini dari Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam, Mas Anggi Hasibuan. Ya, Bang, jadi kalau Amnesty International sendiri juga ikut dengan koalisi masyarakat ini untuk pengajuan hak angket? Betul sekali. Amnesty menjadi bagian dari koalisi untuk reformasi sektor keamanan yang mempersoalkan pernyataan Presiden berkaitan dengan data-data intelijen yang isinya tentang pengawasan terhadap partai-partai politik. Partai politik bukanlah objek dari Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Keamanan, Badan Intelijen Strategis keseluruhannya merupakan badan intelijen untuk kepentingan negara di dalam konteks merumuskan deteksi dini dan sistem peringatan dini untuk mencegah Indonesia terserang oleh pendadak-pendadak strategis seperti ancaman keamanan nasional, misalnya terorisme atau espionase. Dan karena itulah maka partai-partai politik seharusnya tidak ditempatkan sebagai objek dari badan intelijen, baik itu badan intelijen keamanan yang semestinya fokus kepada pengawasan terhadap potensi-potensi kejahatan-kejahatan, bukan kegiatan politik, atau badan intelijen strategis yang seharusnya fokus kepada ancaman-ancaman terhadap pertahanan negara di sektor luar negeri atau ancaman potensial atau ancaman yang nyata dari musuh di luar negeri. Nah, kami sebenarnya mengharapkan sekali bahwa badan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 1, untuk mengajukan hak angket. Hak angket adalah salah satu dari beberapa hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan dapat berdampak luas pada masyarakat. Seperti tadi disampaikan oleh peneliti BRIN, Mas Firman Nur, saya kira pengawasan-pengawasan semacam ini yang bersifat politik itu bisa berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pula yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas dari Kontras, saya kira sangat penting untuk DPR melakukan semacam penyelidikan untuk mencari tahu lebih jauh seberapa politis sebenarnya data-data itu telah dikumpulkan oleh Badan Intelijen dan menyimpang dari undang-undang. Dan kalau itu terjadi, saya kira DPR berhak untuk memanggil Presiden dan mempertanyakan atau memintai tanggung jawab atas potensi politisasi maupun penyalahgunaan intelijen negara untuk kepentingan politik praktis. Terutama karena tingginya kompetisi politik di saat ini menjelang pemilu. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dipantau oleh Presiden, Bang? Sehingga intelijen yang seharusnya dipakai buat keamanan justru yang dipantau adalah partai. Apa yang begitu berbahaya dari partai sampai seorang Presiden harus memantau terus? Kalau kita lihat dari dinamika politik setahun terakhir atau 6 bulan terakhir, tampaknya ada dinamika politik yang sangat cukup kompetitif ya. Artinya ada persaingan politik yang sangat tinggi antara Presiden dengan partai-partai politik yang mungkin berbeda dalam hal misalnya menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon presiden maupun yang akan menentukan bakal calon wakil presiden. Dan sebelumnya kita juga mengikuti perkembangan di media bahwa ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden selama 3 periode, termasuk juga amandemen konstitusi lainnya yang bisa membuka penyalahgunaan kekuasaan presiden. Nah, ada potensi konflik kepentingan yang luar biasa antara Presiden dan Badan Intelijen, dan kita tidak ingin Badan Intelijen Negara justru disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tujuan politik praktis. Nah, relasi politik antara Presiden dan Intelijen ini memang membuka peluang disalahgunakan karena kepala Badan Intelijen baik itu BIK maupun itu BIN maupun juga BAIS langsung atau tidak langsung ditentukan oleh Presiden. Dan tingginya kompetisi politik saat ini menjadikan pengawasan intelijen oleh Presiden tidak efektif karena Presiden dapat menyalahgunakan Badan Intelijen untuk bertahan misalnya dari serangan-serangan politik atau untuk
menggunakan badan intelijen untuk kepentingan-kepentingan politiknya tersebut. Oke. Tingginya kompetisi politik ini juga berpotensi memantik politisasi karena memberikan semacam perlindungan atau impunitas bagi aktivitas intelijen yang katakanlah mendukung kekuasaan presiden. Nah, ini yang saya kira disampaikan juga oleh peneliti BRIN, Mas Harifin, yang sangat penting untuk diperhatikan oleh anggota Dewan untuk kemudian mengambil langkah berupa pengajuan hak angket. Baik, Bang Usman, Presiden sendiri ya yang mengumbar bahwa memang ada kegiatan intelijen yang diarahkan untuk tahu dalamnya partai politik. Kemudian juga ketika Presiden mengungkap ini, berarti pertanyaan berikutnya adalah sudah berapa lama ini sebenarnya dilakukan begitu? Apakah teman-teman ini bisa memakai video ini untuk menjadi barang bukti bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Presiden? Ya, ada dua aspek di dalam video pernyataan Presiden tersebut. Yang pertama, tentu aspek bahwa Presiden memiliki data-data intelijen. Itu hal yang biasa dimanapun Presiden, dari Presiden Amerika sampai Presiden Afrika Selatan, setiap pagi, setiap pekan, setiap bulan akan disajikan data-data intelijen yang bersifat harian, mingguan, sampai dengan bulanan. Nah, tapi seluruhnya diperuntukkan untuk mendeteksi dan menyiapkan kebijakan untuk peringatan dini bagi potensi ancaman atau ancaman yang nyata dalam bidang keamanan nasional. Dan sebenarnya pengguna akhir dari Badan Intelijen bukan hanya Presiden tetapi juga DPR. Untuk hal-hal yang sifatnya harian, mestinya itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kalau Badan Intelijen strategis misalnya, itu benar-benar harus berhubungan dengan misalnya Laut Cina Selatan, atau misalnya wilayah perbatasan Indonesia di Papua dengan Papua Nugini, atau dengan Darwin Australia, atau dengan Malaysia di Kalimantan, atau dengan Singapura terutama di wilayah udara misalnya. Jadi tidak boleh misalnya Badan Intelijen strategis mengumpulkan informasi berkaitan dengan cabai keriting misalnya di pasar. Itu saya kira urusannya pasar induk gitu, dan bukan urusannya Badan Intelijen Strategis. Begitu pula dengan Badan Intelijen Keamanan Polri, tidak boleh mengumpulkan informasi kegiatan politik dari partai yang kemudian justru disalahgunakan, atau kalaupun informasi yang berkaitan dengan aspek hukum, misalnya tindakan-tindakan pelanggaran hukum pidana oleh orang partai, itu sebenarnya tidak boleh diberikan kepada Presiden karena punya potensi dipolitisasi. Justru hanya untuk keadilan atau pro justisia. Bang Usman, maaf saya potong. Ya, silakan. Ya, berarti kita sama-sama sepakat bahwa teman-teman melihat ada yang ganjil di sini ya, sehingga ingin ada hak angket, ingin tahu sebenarnya ini maksudnya apa dilakukan atau diucapkan oleh Presiden seperti ini. Dan nanti kami akan juga tunggu perkembangan dari teman-teman, Bang, nanti bagaimana hak angket bergulir nanti di DPR. Terima kasih atas diskusinya di malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.